Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa download di Google Play Store dan juga Apple App Store. Dan sahabat pembelajar juga bisa klik di website kita di indonesiabelajar.id ataupun melakukan follow di Instagram kita di indonesia_belajar.id. Dan bagi sahabat pembelajar yang memiliki Facebook, boleh melakukan like juga di Facebook fanpage-nya kita di indonesiabelajar.id. Dan kami telah membuat juga sebuah grup WA, khususnya untuk Pak Halim ya, untuk grup Pak Halim. Jadi bagi sahabat pembelajar yang ingin masuk ke dalam grup tersebut, boleh langsung melakukan chat saja di chatroom-nya dengan memberikan nomor WA-nya sahabat pembelajar. Perkenalkan, nama saya Jessica yang akan memandu seminar online kita hari ini. Oke, baik sahabat pembelajar, seminar online kita pagi hari ini menghadirkan Bapak Halim Syang. Bapak Halim Syang merupakan co-founder of Ray Institute, Center for Fitness Excellence, promotor hidup sehat yang bermisi mengajak, mengedukasi, dan mencerahkan sebanyak mungkin orang untuk hidup sehat lebih awal dalam upaya mewujudkan kualitas hidup lebih baik dan usia harapan hidup lebih lama, yang tentunya sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu nih. Selamat pagi Pak Halim, bagaimana kabarnya Pak? Ya, selamat pagi Bu Jessica, selamat pagi rekan Indonesia pembelajar semua. Syukurlah kabarnya baik ya, semoga kabar yang sama juga Sehat selalu ya dialami Pak ya? semuanya. Terima kasih. Siap. Oke Pak, tema seminar online kita pagi hari ini adalah proteksi dalam diri ya Pak Halim ya? Iya, proteksi dari dalam. Ya. Ya. Proteksi sehat dari luar adalah hal yang baik. Namun, sudahkah kita persiapkan diri kita dengan proteksi sehat dari dalam? Apa saja langkahnya dan mana yang memegang kunci terwujudnya flattening the curve? Nah, hari ini kita akan bahas ya Pak Halim ya. Iya, betul. Nah, sebelum kita mulai, bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya, nanti boleh langsung tulis aja di chatroom kita. Nanti pada saat sesi tanya jawab, kita akan bahas dan juga bisa langsung open mic untuk langsung bicara dengan Pak Halim. Nah, Pak Halim kayaknya udah pada nggak sabar nih kita buat bahas tema ini. Kita langsung mulai aja ya. Bagaimana nih Ya. penjelasan mengenai proteksi dari dalam, Pak? Silakan Ya. Pak Halim. Baik Bu Jessica, terima kasih. Saya coba share screen dulu. Ya. Ya, oke. Jadi ini dia semuanya, teman-teman ya. Apa yang mungkin semoga bisa jadi sumbangsi ya untuk teman-teman semuanya. Proteksi dari dalam, seperti yang tadi kita bilang, kita sedang mungkin dihadapkan pada situasi yang mungkin kurang menyenangkan ya. Entah itu dari keberadaan virusnya, entah itu dari pemberitaannya, entah itu dari ranting-ranting pemberitaan dalam bentuk broadcast, ya, sampai kepada mungkin semua external stimuli kita mengatakan satu hal gitu, seolah-olah itu satu-satunya pilihan dan kita merasa mungkin tertekan, ada yang merasa helpless, ada yang merasa hopeless gitu. Nah, tujuannya hari ini saya minta izin dulu kepada Bu Jessica, rekannya Indonesia Belajar semua. Hari ini slide saya cukup panjang, jadi saya akan sedikit, mungkin 10 menit lebih panjang dari biasa untuk menjelaskan. Nggak apa-apa Pak, silakan Pak. Ya, ya kan kita sering dengar yang namanya flattening the curve ya, bahwa tujuannya adalah gimana supaya yang kena itu kalau bisa flatten, jadi kayak sampai angka 0 gitu. Tapi kita lihat apakah itu satu keputusan yang masuk akal ya, kita coba lihat. Nah, tapi sebelumnya saya mulai dengan disclaimer dulu. Ya, disclaimer bahwa apa yang saya sampaikan ini, ya, ini deh saya langsung keluarkan. Saya bukan ahli statistik, ya, bukan virologis, juga bukan imunologis, apalagi ahli dalam hal penanganan pandemi. Saya hanya membahas satu, cara pandang atau perspektif yang berbeda dari data yang sama, yang diberitakan dan dikonsumsi selama ini. Dua, cara menyikapi data tersebut.
Dan ketiga, mengusulkan rekomendasi, solusi, baik itu level individu dan level komunitas yang menurut saya lebih baik. Dan tidak ada jaminan apabila diimplementasikan akan lebih baik. Saya nggak menjamin ya, tapi menurut saya aja. Sebesar kemerdekaan Anda, teman-teman semua, untuk tidak sependapat dengan saya dan tidak mau mengimplementasikannya ke dalam hidup, sebesar itu pula kemerdekaan Anda untuk sependapat dengan saya dan berani mengimplementasikannya ke dalam hidup Anda. Karena itu, saya tidak akan mengklaim keberhasilan jasa atas keberhasilan yang timbul, maupun kerugian atas kegagalan yang timbul, ya, kira-kira seperti itu. Jadi setelah saya udah plong dulu di sini, saya baru bisa sharing nih lebih banyak. Kita langsung aja. Nah, teman-teman tahu nggak bahwa sebenarnya kita ini memiliki arsitektur sistem imunitas yang sangat canggih. Saya, Mas Adera, ya, kami mempelajari kebetulan ya dengan adanya pengetatan sosial ini, kami jadi banyak belajar. Jadi 6 bulan ini sudah sangat intensif, banyak dari rumah, bukan saja work from home, tapi juga learn from home. Ternyata kami menemukan bahwa sistem imunitas atau kekebalan tubuh kita begitu canggih, begitu luar biasa, dan begitu agungnya yang namanya divinity within. Ya, the divine that's within us, salah satunya adalah sistem kekebalan tubuh ini. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada yang menyadarinya, tidak ada yang mengetahuinya. Bahkan saya dan Mas Aderai pun, ya, rekan-rekan di Rai Institute pun belum mengetahuinya. Hanya gara-gara adanya kondisi yang dinamakan pandemi ini, yang membuat kita belajar dan baru tahu, oh luar biasa banget nih badan kita. Kenapa kita nggak mengetahuinya? Atau bahkan di sisi yang lain kita melihat, ya kebijakan yang ada, pemberitaan yang ada, kok kayaknya tidak pernah membahas soal keagungan ini, gitu. Ya, teman-teman bisa baca. Nah, ini jadi saya langsung nih ke penjelasan bagaimana sel atau mengalahkan virus, gitu ya. Pertama, melalui cytotoxic cell, ya, sel yang terinfeksi menghasilkan molekul MHC kelas 1 ke permukaan sel agar terdeteksi nih. Jadi sel yang terinfeksi ini dia juga bisa bilang, oi, dikasih sinyal ke sel-sel sekitarnya. Oi, saya terinfeksi nih, tolong dong kirim bantuan. Nah, si tukang patroli ini yang namanya T-cell, ya, dari sistem kekebalan bawaan yang namanya yang di kiri ini, dia lagi patroli, dia melihat, oh ada sel yang terinfeksi. Dia kemudian melepaskan si toxic cell untuk membunuh sel yang terinfeksi itu. Tapi virus juga pinter nih sekarang yang katanya mutasi-mutasi itu. Menghindar dari deteksi T-cell dengan menghentikan MHC kelas 1 itu sinyal untuk, ibarat ada sel pucat gitu. Nah, MHC kelas 1 itu adalah si pucatnya ya. Yang untuk menghentikan MHC 1 untuk keluar muncul ke permukaan. Tapi tubuh juga udah pinter. Kita juga berevolusi setiap saat. Memiliki sel pembunuh alami, natural killer cell, ya, untuk mendeteksi sel dengan MHC kelas 1 yang sedikit saja di permukaan sel. Kemudian melepas racun untuk membunuh sel yang terinfeksi. Jadi luar biasa badan kita. Di dalam ini lagi bekerja 24/7 untuk menjaga kita untuk tetap ada yang namanya sense of well-being. Ya. Kemudian melalui interferons juga. Interferons yang mencegah replikasi virus di dalam sel. Nah, virus ini di dalam sel kita, dia menghijack sel, dan di dalam sel kita ada yang namanya ribosom. Ribosom ini adalah bagian dari sel yang bertindak seperti mesin fotokopi bagi si virus. Virus memiliki, dia karena partikel atau mikroorganisme yang kecil, dia tidak memiliki DNA, dia memilikinya DNA-nya virus namanya RNA. Nah, RNA ini digunakan adalah DNA-nya virus. Nah, virus ini bilang ke si ribosom, kamu saya hijack untuk memfotokopi RNA saya, supaya terjadi kembaran saya, cloning saya banyak di dalam sel. Kemudian setelah itu baru dirilis keluar. Tuh, bayangin kemudian ternyata replikasi virus yang lagi mau terjadi di dalam sel itu, ya kan, dicegah oleh interferon.
sekaligus memperingatkan sel-sel di sekitar yang terinfeksi. Interferon yang bilang, woi sel sekitar, kalian jangan mendekat nih sama sel yang terinfeksi, nanti kalian terinfeksi juga. Ya, atau sel-sel yang terinfeksi kemudian segera mengeluarkan juga enhansi kelas 1 sinyal itu agar si ini sistem ini, si T-sel yang lagi patroli ini bisa mendeteksi lebih kencang lagi. Ibarat kalau lagi di pulau terpencil, tadinya cuma ceritanya ada satu orang aja yang mengeluarkan sinyal asap bakar yang tinggi biar kelihatan. Ini 10 pulau, 100 pulau ikutan mengeluarkan asap itu, ceritanya seperti itu ya. Jadi agar terdeteksi oleh si T-cell. Melalui antibodi, ya serangkaian antibodi juga bisa terjadi menyerang virus. Tubuh kita memiliki sistem mekanisme untuk membuat antibodi itu. Tidak harus melalui vaksin sendiri. Makanya ada orang yang memiliki yang namanya apa? Tanpa gejala. Dia tidak memiliki gejala, tapi tubuhnya memiliki semua kinerja itu yang lagi bekerja. Ya, jadi boro-boro yang namanya, menurut saya ya, sekali lagi, boro-boro yang namanya menularkan ke orang lain. Gitu. Jadi perlu dipikirkan di sini bahwa apa benar orang yang tidak memiliki gejala pasti bisa menularkan. Ya, ada nggak orang yang nggak ada gejala flu? Karena ini kategorinya adalah virus flu. Sekarang saya bertanya kepada teman-teman semua, kepada Bu Jessica juga. Pernah nggak kita melihat ada orang kena flu, tapi nggak ada gejala, tapi menularkan? Bingung kan? Iya, bingung Pak. Ya enggak, ini kategorinya flu deh, nggak jauh-jauh. Yang deket-deket aja, saudaranya nih, masih saudara yang COVID-19. Gitu. Jadi kita coba aja menganalisa itu. Kepikiran nggak sih ke sana kita? Gitu loh. Jadi bukan segala informasi kita telan mentah-mentah tanpa kita proses, kemudian kita biarkan menjadi stimuli yang untuk menentukan nasib perasaan kita, entah itu takut atau kita cuek. Gitu. Pilihannya kan hanya mungkin ke sana. Kemudian ada antibodi, kemudian juga ini masih antibodi ya, serangkaian antibodi bisa menyerang virus sebelum menginfeksi sel. Kebayang nggak? Udah bisa menyerang sebelum menginfeksi. Faktor infeksi pun ada beberapa mekanisme yang lagi bekerja sekaligus untuk mengalahkan virus itu. Gitu, melakukan pengeroyokan lagi. Dan kita di sini takut sama si satu virus itu, takut tertular. Udah kelihatan belum mulai arahnya bahwa ternyata something's not quite right di sini misalnya ya. Semoga udah mulai nih teman-teman tahu gitu. Terus ternyata pasti ada yang nanya dong, tapi mengapa kita bisa takut? Nah, mengapa? Coba ini bayangkan. Di dalam setiap sel tubuh kita memiliki voltase negatif dan di dalamnya, yang di luarnya voltase positif. Setiap sel hidup memiliki 1,4 volt, tidak banyak. Tapi kalau tubuh memiliki 50 triliun sel, dikalikan 1,4 volt, totalnya adalah energi listrik sebesar 70 triliun volt dalam tubuhmu sekarang. Salah satu penggunaan paling penting dari energi sebesar itu adalah untuk sistem kekebalan tubuh. Hormon stres mematikan sistem syaraf tubuh tersebut dan berpotensi mengalihkan energi tadi untuk menyerang tubuhnya sendiri. Dipikirkan baik-baik. Ya. Dari mana si T-cell itu bisa berpatroli? Menggunakan energi dari mana untuk melakukan itu? Ya T-cell punya si 1,4 volt itu masing-masing untuk berpatroli. Bagaimana yang tadi natural killer cell bisa melakukan fungsinya. Bagaimana badan kita memproduksi antibodinya sendiri. Itu semua perlu energi. Dan dapatnya dari sini. Kemudian, sadari signifikansi pernyataan berikut. Setiap dari kita sekarang sudah terinfeksi oleh hampir semua penyakit dari kuman yang pernah diderita manusia. Di dalam tubuh kita ada nggak yang namanya hepatitis? Mungkin sudah ada. Di dalam tubuh kita ada nggak mungkin HIV? Mungkin sudah ada juga.
Ya, sekarang juga jika saya mengambil sampel darah dari masing-masing dari kalian, ya, sorry salah ketik, maka semua sampel darah itu sudah memiliki virus, bakteri, parasit di dalam darahnya. Kalian mungkin bertanya, kalau saya sudah terinfeksi, mengapa saya tidak sakit? Karena sistem kekebalan tubuhmu sedang bekerja dengan baik, meredam ulah virus, parasit, dan kuman ini. Tetapi ketika saat imun sistem atau kekebalan tubuhmu dimatikan oleh stres, organisme ini akan mulai tumbuh kembali. Yang ngomong bukan saya, Bruce Lipton, ya. Bruce Lipton PhD. Beliau ini dulunya adalah dosen genetic studies dan cellular biology. Ya. Jadi yang ngomong orang yang kompeten. Beliau ngomong begitu. Ya, jadi pikirkan coba baik-baik. What's wrong sekarang? Makanya saya bilang proteksinya dari dalam. Suatu keagungan yang kita cuekin selama ini, yang kita diamkan. Tapi kita dengar terus dari luar. Kemana fokus kita mengarah, di situ energi kita mengalir. Coba nih, lihat nih. Sering nggak kata-kata ini keluar dari kita? Tidak mau, jangan sampai. Paling anti deh. Nggak boleh terjadi. Jangan sampai terjadi. Sering nggak kita berpikir begitu? Sering banget, Pak. Apalagi sekarang keputusannya ya yang ditekankan kepada kita, yang di-enforce kepada masyarakat. Coba seperti ini mungkin ya. Jangan sampai sakit. Nggak mau sakit. Nggak mau tertular. Aduh, amit-amit deh kalau sampai miskin. Paling anti sama miskin. Gue tuh paling anti gagal, men. Ya, aduh, kalau keluar mah hati-hati, jangan sampai ketabrak. Ya. Aduh, kalau bisnis, nggak mau bisnis, takut bangkrut, takut ditolak. Nggak usah prospek deh, ntar ditolak, udah tahu dia orangnya kayak apa. Atau bahkan, ya itu, kalau atlet yang kompetitif mungkin bilang, jangan sampai kalah. Gitu ya. Percaya nggak sebenarnya tubuh kita, otak kita tidak mengetahui kata tidak mau ini yang ada di kotak kuning ini. Malah sebenarnya itulah kita nanti. Kalau nggak percaya, coba sekarang. Saya punya titik poin terakhir, ya teman-teman coba lihat. Jangan sampai, coba sekarang semuanya saya minta untuk merem, izin ya, minta bantuan untuk merem sebentar sama-sama serentak. Tutup matanya, sekarang udah tutup semua. Jangan pikir jerapah berwajah kucing. Jangan pikir jerapah berwajah kucing. Itu nggak boleh tuh. Nggak boleh sampai kepikiran jerapah berwajah kucing. Oke, sekarang buka matanya. Yang kepikiran apa? Jerapah berwajah kucing, Pak. Nah, kan udah dibilang jangan. Kan udah dibilang tidak mau, jangan sampai. Itulah yang sebenarnya ini satu exercise sederhana yang mengajarkan kepada kita. Cara berpikir seperti ini yang melandasi enforcement yang selama ini ditekankan kepada kita semua. Dijaga. Gitu loh. Karena apa? Tujuannya jangan sampai tertular. Fokusnya adalah yuk kita tertular aja. Gitu, paham ya? Nah, kalau nggak percaya, ini saya kasih nih gambarnya jerapah berwajah kucing. Nah, ya. Jadi kira-kira mungkin ini yang ada di dalam pikiran teman-teman tadi ya. Oke, itu intermezzo sebentar. Nah, ini adalah data terbaru ya sampai kemarin. Data ini bukan untuk menakuti ya, tapi justru sebaliknya menjadi sebaliknya bagi pencari solusi. Ya, tell me what do you see? Apa yang kita lihat? Apa yang menjadi analisis dan konklusi kita? Ini data setiap akhir bulan, ya, sampai ke 20 September kemarin. Kemarin pagi sih lebih kurang waktu saya untuk menyelesaikan materi. Ya, yang difokuskan adalah apa? Lihat nih, angkanya bertambah terus, men, serem deh. Ya, lihat tuh, yang meninggal
itu bertambah terus, sudah mendekati 10.000. Ya ampun. Tapi lihat nggak bahwa inilah yang terjadi. Yang meninggal persentasenya naik, turun. Yang sembuh persentasenya naik atau turun. Naik. Jadi ada upaya yang jelas dari pastinya ya healthcare system kita untuk membantu agar yang meninggal itu sesedikit mungkin dan yang sembuh itu sebanyak mungkin. Itu patut kita beri acungan jempol dan kita beri pujian. Salut sama usaha seperti itu. Gitu. Ya. Tapi apakah itu satu-satunya hal yang perlu kita gantungkan? Apa itu yang kita perlu relay kepada mereka? Aduh, jangan sampai tertular deh. Nanti kalau tertular, semoga healthcare system kita, para dokter yang berada di gugus terdepan itu, semoga mereka bisa merawat kita dengan baik. Apakah itu aja pilihan kita? Coba, ya. Sekarang kita sebagai masyarakat, 260 juta orang, begitu banyak. Apa bisa menggantungkan kepada mereka semua dan membebani mereka? Gitu. Apa masuk akal kita membebani mereka semua? Coba. Jadi kita perlu berpikir, there's gotta be a way. Nah, coba lihat. Apa keputusan yang ada selama ini dan apa dasar fokusnya? Kan dasar fokusnya tadi udah tahu ya. Jangan sampai tertular. Nah, ini dia. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Coba lihat ini implikasinya. Jangan tertular, lindungi orang lain. Karena apa? Orang lain mungkin lemah. Ya, saya pakai masker karena mungkin kamu lemah loh. Implikasinya. Ya, di sisi lain seolah-olah jadi orang baik kan. Bahwa saya ingin melindungi kamu, makanya saya pakai masker. Gitu. Agar, jangan sampai tangan memegang wajah. Bahkan ada statistiknya. Dalam semenit kita memegang wajah kita berapa kali. Gitu. Atau dalam 1 jam. Jadi seolah itu bisa membuat kita tertular. Gitu. Kemudian makanya perlu pakai face mask lagi. Pakai ini lagi ya. Semuanya itu ternyata nanti dampaknya kemana? Tujuannya bagaimana supaya orang 260 juta rakyat Indonesia agar tidak satupun yang tertular. Tolong diingat, virus ini kelihatan apa tidak? Kalau benjol, kalau terpukul dan memar di muka masih kelihatan. Lah ini virusnya nggak kelihatan. Gimana caranya 260 juta ini nggak tertular? Masuk akal nggak? Dasarnya untuk memiliki ambisi seperti ini. Gitu loh. Nah, sekarang kita juga dengar salim, salam, berpelukan, bersilaturahmi. Yang selama ini kita tahu adalah hal yang baik yang menimbulkan apa? Kekebalan tubuh. Pernah dengar nggak ada studi yang mengatakan berpelukan meningkatkan daya tahan tubuh? Pernah. Tapi itu sekarang suruh janganlah. Jadi meningkatkan kekebalan tubuh, jangan dilakukan. Karena apa? Itu bisa menularkan penyakit. Kemudian orang tanpa gejala yang sebenarnya adalah orang-orang sehat. Orang-orang yang daya kebaikan di dalam tubuhnya tadi yang arsitektur, sistem kekebalan tubuhnya sedang bekerja dengan baik, yang begitu canggih dan bekerja dengan baik. Aduh, kamu tanpa gejala kali. Semua orang dicurigai. Di saat kita mencurigai semua orang yang mungkin memiliki penyakit, apa sih chemical reaction, biochemistry yang terjadi yang muncul di dalam tubuh kita? Ketakutan atau ketenangan? Saat kita keluar rumah dan selalu curiga dengan 10.000, 20.000 orang yang kita jumpai, setiap kali kita keluar seperti itu, apakah itu satu solusi yang baik? Betul. Sekarang saya ambil contoh, TBC, penyakit lain. Deketan nih sama COVID-19. Kenapa? Karena sama-sama menyerang pernapasan dan paru-paru. Ya, coba lihat. Tadi teman-teman udah lihat ya, Bu Jessica udah lihat nih, berapa jumlah sekarang dalam waktu katakan 6-7 bulan, 250.000 orang.
Ya, berarti dalam setahun semoga yang tercapai mungkin ya bukannya ini di apa ya, saya tidak bilang, sekali lagi saya turut berduka terhadap semua korban jiwa yang ada, ya. Saya mendoakan semua supaya sembuh dan sehat. Saya tidak mengantisipasi angkanya meningkat dan saya nggak nyumpahin angkanya meningkat. Tapi katakanlah misalnya forecast mengatakan bahwa mungkin yang terjangkit di akhir tahun bisa sampai 400.000 misalnya, ya. Tuberkulosis di Indonesia per tahunnya 842.000, yang lebih kurang 2 kali lipat dari si forecast yang tadi saya sebutkan. Ternyata dikatakan 842.000 orang itu ternyata hanya 42%. Jadi 100%-nya berapa? Setelah matematika sederhana lebih kurang 2 juta jiwa, lebih 4.000 orang. Kematian case atau kematian case fatality rate-nya itu 16%. Total yang meninggal berapa? 134.000 orang. Banyak. Setiap detik satu orang tertular. Berarti sehari ada 1.800. Ini saya mengikuti nih ceritanya, cara modus operandi dari orang-orang yang membroadcast setiap hari di WhatsApp group, ya, termasuk di siaran televisi, ya, tentang berapa orang yang kena setiap hari. Nah, ini juga data TBC. Ada dan terjadi di sekitar kita, tapi semua memalingkan muka dan nggak ada perhatian ke sana. Padahal mereka juga nyawa yang berharga. Setiap jam 30 orang meninggal. Dan 700, berarti kalau dihitung-hitung 720 orang per hari. Besar, besar. Pengobatannya perlu berbulan-bulan. Tidak seperti COVID yang bisa sembuh sendiri. Berdasarkan data ini, berbahaya nggak TBC? Berbahaya, Pak. Berdasarkan data ini, lebih berbahaya mana? TBC atau COVID-19? Berdasarkan data ini TBC, Pak. Iya kan? Iya, Tapi betul. ada nggak yang ngomongin ini? Nggak ada. Dan sekarang yang lebih ininya lagi, yang ceritanya nih, saya ceritanya yang lebih menakutkan. Menyerang paru-paru dan menular lewat droplet. Persis sama. Persis sama dengan COVID-19. Tapi mengapa nggak ada yang peduli? Mengapa nggak ada yang takut sama TBC? Mengapa nggak ada yang minta divaksin? Mengapa nggak ada yang bilang, "Hei, kalian ini OTG, TBC semua nih, pakai masker dong." Kenapa nggak dari 10 tahun, 15, 20 tahun yang lalu melakukan? Datanya setiap tahun udah seperti itu. Setiap tahun. Bayangkan. Ya, berdasarkan jumlah korban, ya ini, mana yang lebih berbahaya. Apa ada update hariannya? Apa ada broadcast-nya setiap hari di Messenger? Apa ada seruan protokol untuk distancing, cuci tangan, dan pakai masker? Nggak ada semua. Padahal semuanya, saya nggak tahu. Ini sih Bu Jessica aja yang jawab. Dari data sih, lebih berbahaya TBC ya. Gitu. Iya, Pak. Kalau semuanya setuju seperti itu, coba bayangin kenapa nggak ada. Ya, saya cuma akan meninggalkan satu foto untuk mengingatkan kita semua. Ya, atau ini misalnya, bandingkan beda respons masyarakat terhadap TBC dan COVID. Dan tanya, mengapa berbeda? Mengapa berbeda? Ini harapan saya supaya teman-teman tenang. Kalau teman-teman selama ini santai sama keberadaan TBC yang berdasarkan data dan jumlah korban sudah lebih berbahaya, teman-teman juga sebenarnya tidak perlu sekhawatir itu dengan apa yang ada sekarang ini. Ingat, sistem daya tahan tubuh kalian yang begitu hebat. Bisa dimaksimalkan lagi nggak? Bisa. Pernah dibahas nggak? Nggak. Nah, di sini kita bahas. Ini dia fotonya. Ya. Jadi matahari sudah lama bersinar.
bisa memberi manfaat, mungkin memberi rasa terik yang tidak nyaman, dan lain sebagainya. Ya. Tapi bayangkan kalau kita kasih fokus ya terhadap sesuatu yang tadinya kita cuekin, akhirnya menjadi sesuatu yang menakutkan. Ya, ini dia. Jadi biar asal diinterpretasikan sebebas yang kalian inginkan ya tentang gambar ini. I'll leave it to that aja. Jadi sekarang nih, kemana sebaiknya kita berfokus dengan keadaan seperti ini? Ya, satu, seperti selama ini, apakah baiknya kita mencegah bertambahnya keterjangkitan 260 juta atau menurunkan statistik kematian ke angka 0? Mungkin memang dua-duanya sudah dijalankan, ya. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah menjalankan keduanya, baik itu pembuat kebijakan atau keputusan, maupun si penegak, maupun si orang yang menjadi objek dari keputusan itu. Tapi kita lihat, inilah yang terjadi selama ini. Kalau kita berusaha mencegah, membuat keputusan yang untuk mencegah bertambahnya keterjangkitan. Rakyat diupdate terus mengenai angka terkini. Lebih mungkin menimbulkan ketakutan, kepanikan, atau ketentraman. Jadi pikir lagi. Kalau panik, kalau takut, daya tahan tubuhnya tambah bagus atau tambah jelek? Ingat tadi Bruce Lipton mengatakan apa? Stres mematikan daya tahan tubuh kita. Switch off. Ya, kalau ibarat stres itu men-switch off daya tahan tubuh kita. Kekebalan kita. Menurunkan kekebalan kita. Ketakutan itu adalah salah satu bentuk stres. Ya. Rakyatnya bandel, solusinya Pak, dirazia dan didenda aja itu. Menimbulkan kepatuhan dari ketakutan. Terus ada juga nih yang lihat, menyaksikan si bandel jadi emosi, kesel, dan putus asa. Kapan ini akan berakhir kalau begitu terus? Kalau udah begitu, melihat yang bandel terus akhirnya kesel, apakah daya tahan tubuhnya meningkat? Tidak. Bisnis tidak berjalan, karyawan dipecat atau dirumahkan, penghasilan turun, tidak berpenghasilan, hutang cicilan nggak kebayar, barang disita, jadi stres, tidak berdaya, sedih, udah gitu kekurangan gizi pula. Ya, apa ini solusi? Sekarang unemployment di Indonesia meningkat atau turun? Meningkat, katanya sudah bertambah 3-5 juta orang. 3-5 juta orang yang tidak berpenghasilan. Kira-kira apa dampaknya nanti? Crime rate naik. Saya bantuin ya untuk nakut-nakutin nih. Kalau pada suka ditakut-takutin, ya nanti dari 3-5 juta orang yang tidak berpenghasilan ini bakal ada kriminalitas yang meningkat. Ya, terusin aja sama keputusan ini. Ya. Sementara itu, rakyat setiap hari ikut menyebarkan juga berita. Waduh, pasti ada tuh teman-teman di grup WhatsApp kita yang paling rajin mengabarkan setiap hari update-nya yang mati juga berapa. Ceritanya seolah-olah ini narasi dari si penderita yang sekeluarga kena, betapa susahnya mereka menghadapi ini. Yes, ada simpati di sana. Tapi apa tujuannya? Waspada. Mengataskan kewaspadaan. Waspada mah udah waspada. Cuci tangan, mandi tiap hari juga bentuk kewaspadaan. Kita jalan keluar juga mentaati rambu lalu lintas dan menjaga kecepatan juga itu kewaspadaan. Yang sewajarnya. Ya. Terapinya apa? Yang udah bokeh tapi pengen mengurangi stres, shopping. Bayangin, udah bokeh shopping. Ya, yang punya duit kali ya. Yang udah nggak punya duit mau bisa shopping. Kemudian fooding. Ya. Kemudian kemana lagi nih? Aduh, ketutup ya. Ada smoking, ada drinking, ada drugging. Nah, ini yang nanti terjadi, pusaran-pusaran ini muncul terus. Ditambah lagi stres. Hanselye ini adalah pakar psikologi ya yang sangat terkenal. Dibilang kalau misalnya badan berhadapan dengan stres, apa yang terjadi? Satu alarm, satu
Resistance, upaya bertahan yang ketiga adalah exhaustion. Kita di tahap nomor 2. Mungkin sebentar lagi udah sebagai masyarakat kolektif, kita sebentar lagi masuk ke level ketiga. Pas kan, akhir tahun katanya resesi. Ya, kalau udah resesi, letih, lelah, lemas pula, capek, mau bagaimana? Mau sampai kapan begitu? Is this a good solution? Tanya aja masing-masing. Saya nggak di sini untuk menggalang brilliant, nggak sama sekali. Ya kembali lagi ini, kemarin saya hampir posting di sosial media, tapi saya cegah diri saya, dan saya akhirnya cuma sharingkan di sini. Ya, coba bayangin kalau udah kayak begitu, nanti udah jadi imun turun, gampang sakit. Kalau udah sakit dicurigain. Sekarang orang bersin batuk sekali, orang tiba-tiba langsung menjauh 2-3 meter lagi. Ya, lalu dicurigain, kemudian dijadikan statistik. Kemudian orang jadi takut lagi karena statistiknya naik. Kemudian dibilang jangan keluar lagi. Muter aja gitu. Mau sampai kapan begitu? Kalau nggak mau begitu terus, jadilah agent of change. Bertanggung jawablah pada pikiran dan kesehatan diri sendiri. Itu loh yang dari dulu kami selalu sampaikan. Ya. Nah, ini menurut WHO. Ya. Apa sih definisi sehat dari WHO? Nah, sehat adalah a state of complete, satu kondisi, satu status di mana tercapai kenyamanan penuh secara fisik, mental, dan sosial. Bukan hanya ketiadaan penyakit ataupun ketiadaan kelemahan fisik. Berarti apa? Hanya untuk menjaga fisik jangan tertular, mental sosialnya tidak diindahkan. Ya, akhirnya adalah apa? Kita menjaga satu, duanya kita korban, kalah tiga-tiganya. Karena mental dan sosial kalau udah kurang bagus, fisiknya itu terpengaruhi. Sekarang bayangkan keputusan kita mendekatkan kita pada definisi sehat ini atau menjauhkan. Sekali lagi jawab masing-masing aja, ya. Menurut atau kita ceritanya nih, kalau kita memiliki kemampuan atau wewenang ya untuk untuk membuat keputusan, apakah ini yang sebaiknya kita fokuskan lebih banyak, menurunkan statistik meninggal ke angka 0. Karena apa? Coba diperhatikan. Tinggal 4% loh. Ini ya, saya arahkan kursor saya, ini arah panah ya. Teman-teman udah ngelihat arah panah, Bu Jessica. Daripada berhubungan dengan biar 260 juta orang patuh jangan bandel, kenapa enggak kita fokuskan ini? Yang 3,9% ini dijadikan 0%. Kira-kira lebih semangat mana, Bu Jessica, kalau misalnya memikirkan apa yang akan jadi pilihan? Kalau dikasih pilihan dua ini, Bu Jessica mau ngambil yang mana? Persennya sih, Pak, ya? Ya iya. Gitu loh. Ya. Kita akan lebih ke sini. Ya, bagaimana agar kalau terjangkit, nggak kenapa-napa. Dan segera sembuh dengan perawatan minimal. Ya. Atau yang belum terjangkit, mencegah penularan pada kelompok yang paling berisiko. Biasanya apa? Yang usia sudah lansia, sudah lanjut, maupun yang ada memiliki komorbiditas. Nah, ini nanti saya bahas lagi, ya. Atau menambah kesembuhan populasi yang memiliki komorbiditas. Atau misalnya bagi yang sudah terjangkit, bagaimana agar yang terjangkit itu gampang dirawat, segera sembuh dan tidak meninggal. Kan gitu. Nah, ini adalah mortality rate sampai ke liburan tanggal 17 September. Ini dari Our World Data. Kebayang nggak di sini? 97% yang tertular selamat. Hanya 3-4% yang meninggal. Kembali lagi saya bilang begitu, bukan dengan kekejian bahwa kamu tidak berperi kemanusiaan, kamu mengecilkan angka ribuan nyawa yang telah meninggal. Tidak sama sekali. Ya, tapi ini adalah fakta. Kalau saya mau bilang begitu, saya juga akan bilang saya menyelamati, memberi selamat
ada 97% yang sembuh itu. Gitu. Jangan lupa, kalau kalian berjiwa begitu mulia, memiliki hak respect terhadap hak asasi manusia yang demikian tinggi, dan berbicara tentang angka kematian, beri selamat juga lah kepada mereka yang sembuh. Kita malah lupa, padahal mereka 97%. Ya. Nah, Indonesia memang kayaknya lagi juara nih. Ceritanya kalau dibandingkan dengan tiga statistik ini ya. Ya, tapi sekarang angkanya sudah semakin turun ya, selamat kepada mereka yang berusaha. Nah, ini komorbiditas ya. Seolah-olah ini wah menyeramkan nih. Orang yang memiliki penyakit ya, pasien terjangkit yang sebelumnya sudah memiliki penyakit tertentu yang komorbid ya, 6 kali lipat lebih mungkin untuk dirawat di rumah sakit dan 12 kali lipat lebih mungkin untuk meninggal. Oh, sungguh mengerikan. Yes, makanya jangan sakit. Jangan pelihara kesakitan. Karena komorbiditas yang ada selama ini apa? Penyakit-penyakit seperti bawaan jantung, bukan bawaan keturunan ya, tapi maksudnya yang sudah ada sebelum tertular. Jantung, kanker, stroke, ya, yang penyakit yang apa? Preventable, yang bisa dicegah. Nah, dari 3-4% yang meninggal, ini kelompok umurnya semakin besar. Tapi seolah-olah barnya panjang menakutkan ya. Ini pun di Italia, 20% yang di atas 80 tahun. Ya. Di Korea Selatan, 13%. Jadi di usia 80 tahun, kalau kena pun, ada 87% yang survive. Dari 100 orang di atas 80 tahun yang kena virus ini, ya ada 87 orang yang selamat. Ada 13 yang meninggal. Itu cara membaca statistiknya. Kita hanya selama ini digiring untuk melihat angka kematian, angka sembuhnya, bar sembuhnya di sini nggak ada yang kasih lihat. Ini data sampai akhir Februari di China. China karena memiliki kasus penyebaran yang paling cepat, dan ini pun sudah melibatkan lebih kurang mungkin puluhan ribu sampai mungkin 100.000 orang, ya hampir. Nah, ini teman-teman lihat di sini, ya bahwa data ini kalau kita lihat, orang yang terkena penyakit yang di sini, diabetes, masalah pernafasan kronis, hipertensi, kanker, dan lain sebagainya, meninggal, kalau punya COVID, meninggalnya segitu persentase. Tapi coba kita lihat sisi lainnya. Di luar bar merah itu, di luar balok-balok merah itu ada apa? Nah ini, 89,5% yang terjangkit dari penyakit jantung, tapi berpenyakit jantung, 92% yang punya diabetes, yang kena penyakit ini, yang kena virus ini, selamat. Jadi komorbid pun, angka statistiknya yang sembuh lebih banyak. Ya, udah masuk nih ya, semoga perspektifnya teman-teman semua disadari dulu bahwa angka-angka ini yang ada di dalam balok ini biasanya kemungkinan ditujukan kepada mereka yang di sini yang memang sudah punya penyakit. Itu pun datanya banyak yang sembuh nggak dibahas. Tapi kita semua diarahkan kepada cari sakitnya, cari yang sakit, cari angka meninggalnya, bikin seolah-olah bikin takut orang. Atau kita sendiri yang sebenarnya mungkin kurang bijak menyikapi data ini. Saya menyikapi data ini, saya melihat sembuhnya. Banyak yang mungkin di luar sana melihat sakit. Sekarang seperti satu koin, ini adalah gambar koin ya, teman-teman yang kita pegang, tipis, dia ada satu sisi dan sisi yang lain. Yang satunya adalah mengagungkan penyakit, menyepelekan kebaikan yang ada di dalam diri. Kemudian pendekatannya reaktif, ada berita, dibikin berita-berita yang ini, sehingga masyarakat yang tidak tahu hanya tergiring mungkin ya, secara tidak sadar, takut, cemas, khawatir, tak berdaya. Keputusannya seperti itu pula, akhirnya banyak yang kena PHK. Ya. Kemudian survival of the wisest. Mau jadi yang mana?
mengagungkan kebaikan yang ada di dalam diri, bijak pada diri sendiri dan orang lain. Ada keputusan seperti pakai masker distancing, diikutin aja, nggak usah dilawan. Ya, preventif, promotif juga, tapi kita rajin tetap berolahraga. Nggak harus punya Brompton untuk bisa olahraga. Ya, bisa di rumah. Setuju, Pak. Bisa di rumah pakai ceritanya pakai bahasa kakek nenek kita ya, pakai cangcut dan kutang, maksudnya kaos singlet ya. Pakai celana dalam dan singlet pun bisa berolahraga push up di rumah ya. Tentang seimbang tak produksi. Ini saya mengambil analogi ibarat dalam arena pertandingan atau arena kehidupan ya. Kita masuk nih sekarang ketemu dengan COVID-19. Kita hatinya dengan apa? Dengan bagaimana? Mau teriak-teriak pelindung terus, tapi nggak punya kemampuan diri bagaimana menyerang, atau tidak sadar bahwa saya terlahir sudah memiliki kemampuan itu. Arsitektur sistem imunitas kita. Tapi kita selalu aja mengagungkan si virus. Wah, jago. Itu lawan saya jago banget. Saya takut sama lawan, tapi saya udah keburu ada di dalam oktagon ini. Jadi yang saya cari cuma apa? Pelindung aja. Terus kalau saya dipukul, saya ngibrit lari sampai kemanapun, biar nggak kena pukul. Sekarang saya tanya, bisa menang nggak begitu? Apa bisa menang? Nggak bisa. Terus sekarang kita coba pikirkan, kalau kita selama ini sudah merawat kesehatan kita, menjaga kesehatan kita, rajin berolahraga, atur makan yang baik, melatih pikiran kita untuk melihat angka-angka yang tidak ditunjukkan, daya tahan tubuh kita siap menyerbu. Kita masuk arena, kita nggak takut sama yang ditakutkan oleh pihak lain. Ya, kita jarak-jarak, menghindar sewajarnya, ya karena kita pasti akan kena pukul, jadi harus bisa untuk menghindar juga. Tapi pada saat yang sama kita juga mampu dan pintar dalam menyerang. Bahkan kalau bisa si virusnya yang kita kejar. Sekarang, lebih mungkin menang nggak begitu? Mau pilih kebijakan atau keputusan yang mana? Masing-masing pada level mikro diri sendiri pun bisa mengambil keputusan itu. Ya. Survival of the wisest. Jadi ini persepsi kita terhadap stimuli dari luar. Ini persepsi, ya. Interpretasi pada suatu keadaan dan berita adalah signal komunikasi yang kita berikan kepada tubuh kita. Maksudnya apa nih? Saya belum mengerti hal ini. Kembangkan persepsi yang lebih baik, latih pikiran untuk memiliki opsi cara pandang yang memuaskan hati. Semoga paham ya. Jadi apa yang terjadi di luar, ya, itu apa adanya. Adalah persepsi kita lah, atau persepsi kita terhadap sinyal itu, bagaimana kita menerimanya, itu persepsi. Kemudian persepsi yang telah kita miliki adalah signal kepada sel-sel tubuh kita tentang bagaimana harus bereaksi. Ya. Contoh, kalau ada data yang berpotensi menakutkan, yang dibahas adalah angka kematian terus, angka fatalitas terus, pelajari sisi lainnya dari data tersebut. Misalnya dari TBC yang tadi 16% meninggal, berarti 84% ada yang sembuh. Kalau COVID di Indonesia, 4% yang meninggal, ada 96% yang sembuh. Belief atau keyakinan kita seperti kaki-kaki pada meja. Ya, semakin kokoh kakinya, semakin tenang mejanya. Nah, apa belief yang bisa diperkuat sehubungan penyakit menular ini? Satu, kenali dan agungkan kebaikan dan kekuatan sistem kekebalan tubuh sendiri. Dan kedua, ya, protokol sehat, proteksi dari dalam. Ya, proteksinya dari dalam. Apa itu protokol sehat, proteksi dari dalam? Bersahabatlah dengan kebiasaan berolahraga, nutrisi, dan istirahat teratur. Jangan udah ditolak, diketawain pulang, masa kayak embek.
Masa saya mesti push up, itu kan bukan buat saya kan nggak mau berotot. Apalah, buat apa badan bagus-bagus, saya udah menikah. Memang badan bagus hanya untuk yang belum menikah. Ya, bersahabatlah dengan peraturan yang ada. Walaupun peraturan itu berdasar pada ketakutan, bukan pada kebijaksanaan. Ya. Itu dia. Jadi kalau ada apapun juga keputusan yang ada, pakai masker, nanti ada razia, pakai aja, nggak apa-apa. Ya, tidak perlu dilawan. Nggak perlu juga nanti orang bilang, ini nggak pakai masker, tapi dia nggak didenda. Saya baru turunin sedikit aja, baru turunin 2 cm udah didenda. Saya nggak terima, ini nggak adil apa? Itu perlawanan hati, teman-teman. Hati-hati di sana. Ya, bersahabatlah dengan segalanya sekarang. Ya, itu yang maksud saya. Ada di bahasa Afrika yang mengatakan, saat tidak ada musuh di dalam diri, musuh di luar tidak akan membahayakan diri kita. Kemampuan kita membentuk persepsi yang tepat, memberi sinyal yang tepat kepada tubuh kita. Itulah skill proteksi dari dalam. Ya, saat sudah kita membinasakan musuh ini dan meng-create persepsi-persepsi terbaik yang paling objektif dan paling bijak, di saat itu kita bisa bikin kebijakan yang tepat. Ya, di saat itu keputusan kita menjadi kebijakan. Maka musuh di luar tidak akan ada satupun yang bisa membahayakan kita. Ini udah hampir habis ya. The soul always knows what to do to heal itself. Jiwa ini selalu tahu bagaimana caranya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Masalahnya adalah untuk menenteramkan si pikiran. Bayangkan pikiran kita begitu liar, kita biarkan untuk menguasai kita dengan ketakutan. Kembali lagi, pikiran, persepsi. Ya, pikiran yang bijak menghasilkan persepsi yang baik terhadap kabar, kejadian, situasi dari luar. Tapi kalau kita tentram di dalam, tidak ada satupun dari luar yang bisa membahayakan atau mengusik. Ya, sekarang melebihi zaman kapanpun dalam sejarah modern manusia, ada kuman yang bila disikapi dengan bijak, sedang mengingatkan kita untuk tidak lagi menunda proteksi dari dalam. Kenali serta agungkan kebaikan dan kekuatan sistem kekebalan tubuh sendiri, berperilaku hidup sehat, ya, dan kemudian dimulai juga dari pikiran yang menguatkan hati. Bersahabat dengan kondisi keputusan yang ada dan memutuskan untuk mengambil hikmah. Entah itu resolusi hidup sehat, mengalihkan karir untuk meneruskan pencaharian hidup, atau melihat peluang lalu menindaklanjutinya. Seberat atau seindah apapun sesuatu, situasi, dan kondisi, ini pun akan berlalu. Cepat atau lambat, ada peranan kita secara kolektif di dalam. Berlalunya maksudnya ya, cepat atau lambat berlalunya, ada peranan kita secara kolektif di dalam. Mau jadi yang berperan percepat ini berlalu, atau yang memperlambat ini berlalu. Ya, buat resolusi itu di dalam, kembali lagi ke pilihan kita masing-masing. Ingat, berucap ini pilihan saya saja tidak cukup. Karena tindakan adalah jembatan antara keinginan dan terwujudnya keinginan itu. Ya, demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila kepanjangan, mohon maaf apabila tersinggung, ya. Dan semoga tercerahkan, semoga bisa diambil manfaatnya, semoga ada manfaatnya ya. Saya kembalikan waktu ke Ibu Jessica. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau masih ada waktu untuk bertanya atau tanya jawab, dengan senang hati. Oke, siap. Terima kasih Pak Halim atas pencerahan luar biasa sekali tema kita hari ini ya, Pak Halim ya. Oke, baik. Bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya, boleh melakukan raise hand untuk membuka mic dan juga membuka kamera bila berkenan. Bagi yang mau langsung bertanya dengan Pak Halim juga boleh langsung chat aja di chat room-nya. Kita akan buka sesi tanya jawab. Nah, Pak Halim ini udah ada Pak Tony Imam ya, yang udah raise hand.
Pak Ya. Tony boleh silahkan buka mic-nya. Halo Ya. Pak Tony, selamat pagi Ya, Pak. halo. Iya, Selamat pagi. gimana Pak? Boleh langsung bicara dengan Pak Halim Ya, untuk bentar. selamat pagi Pak Halim. Pagi Pak Tony. Ya, yang saya mau tanyakan begini Pak Halim, kan memproteksi dari dalam kan yang paling berat itu kan pola stres ya, karena berhubungan dengan kortisol gitu. Karena sekarang kan banyak orang dengan kondisi kayak gini kan sulit sekali. Mungkin kalau makan tinggal pilih atau mengelola kan barang kelihatan. Nah, yang susah ini kan mengelola pola stres karena tidak kelihatan. Nah, bagaimana cara simpelnya atau teknik biar mengelola pola stres di saat kita tertekan masalah apapun, seberat apapun, kita tidak banyak mengeluarkan kortisol dan kita bisa menjaga imunitas kita dengan baik gitu. Saat tekanan kan saat ini bisa berat sekali bisa itu. Nah, bagaimana kita bisa tetap menjaga? Ya, baik. Makasih Pak Tony, saya langsung jawab ya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Sebenarnya saya juga bukan pakar bagaimana ya, tapi yang saya pahami, yang pernah saya jalankan juga adalah pikiran itu kadang memang sulit untuk dikendalikan. Kita jangan pernah berusaha mengendalikan pikiran. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah mungkin satu, si kendaraan dari pikiran itu. Kebayang nggak Pak Tony, misalnya waktu kita stres, waktu kita panik, waktu kita marah atau kesal, nafas kita seperti apa? Cepat ya, dan pendek. Nah, berarti untuk meredamnya, itu karena apa? Pikiran kita berlari dengan liar di dalam. Seperti monyet yang beralih dari satu ranting ke ranting pohon yang lain. Jadi untuk ceritanya mengendalikan pikiran, seolah-olah membuat pikiran kita untuk tidak membawa stres yang lebih banyak, nafas kita lah yang kita atur. Karena kendaraannya ternyata ada di sana. Waktu kita misalnya relax mau malam tidur, kita waktu misalnya bercengkrama dengan keluarga lagi bertamasya, bagaimana nafas kita? Panjang dan dalam. Nah, kita coba ke sana. Panjangkan dan dalamkan nafas kita, kemudian tiba-tiba kita dibawa kepada masa kini. Stres itu apa? Bukan soal stres terhadap masa kini. Stres itu biasanya kebanyakan adalah pada masa depan, di mana kita diliputi dengan kekhawatiran, ketidakpastian, dan ketakutan, atau ke masa lalu yang membawa kita pada rasa penyesalan, marah, dendam, iri hati, dan lain sebagainya. Dengan kita bernafas, kita baru sadar, oh, kita ternyata ada di saat ini. Ada di kekinian. Di saat itu, kita lihat sekeliling kita dan sadari, oh ya, begitu banyak yang saya bisa syukuri. Bahkan bernafas, masih bernafas pun merupakan adalah satu syukur yang besar. Kalau kita udah begitu, perspektif kita, baru kita lihat apa yang terjadi yang membuat kita tadi kita tidak nyaman, kita pikirkan apa yang bisa saya lakukan untuk menghadapi ini dengan sebaik mungkin. Ya akhirnya kan stres yang hilang pelan-pelan. Semoga seperti itu adanya, ya. Tapi it takes a lot of practice, ya, karena kembali lagi setiap dari kita pasti memiliki refleks masing-masing terhadap stres. Dan biasanya memang dari pikiran yang agak liar, kita perlu sedikit, bukan berusaha mengendalikan pikirannya, tapi kendalikan kendaraannya si nafas itu. Semoga dengan begitu sudah sedikit terbantu. Ada sedikit jawaban untuk Pak Tony coba terangkan. Ya, satu lagi Pak ya, kalau diperbolehkan. Ini kalau tentang olahraga Pak, saya mau tanya gini. Saya kan suka sekali olahraga lari gitu. Nah, olahraga lari panjang 8-10 km saya suka sekali. Nah, apakah jika saya lari ini kan pasti turun berat badannya sangat cepat sekali ya? Apakah itu mempengaruhi imunitas kita Pak? Ke depan? Ya, sebenarnya kalau kita mau lihat kan olahraga adalah salah satu bentuk
stres yang justru paling manageable. Ya, stres lain nih, stres pikiran kita nggak bisa manage kan. Kayak tadi, kadang keburu kita biarkan liar pikiran, akhirnya kita begitu down, sampai akhirnya banyak yang takut sampai meninggal. Ya kan? Kemudian stres lain apa? Misalnya benturan, kecelakaan, jatuh, dan lain-lain. Kita nggak bisa mengontrol. Masa ada kita, aduh kalau ntar saya kebentur nih, atau keinjek Lego, ya katanya keinjek Lego salah satu sakit yang tak bisa dideskripsikan. Nah, kalau kita lagi sakit kayak begitu, kita nggak bisa kontrol. Aduh, nanti keinjek pelan-pelan aja biar sakitnya nggak kencang. Tapi sakit olahraga adalah sakit atau stres yang paling bisa dikontrol. Gitu. 8-10 km per hari, kalau memang itu sudah terbiasa menjadi dosis harian, ya silakan. Tapi dipelajari lagi. Seberapa banyak itu akan lama-lama menjadi kronis, dan seberapa banyak olahraga akhirnya bisa membuat daya tahan tubuh kita turun. Ada olahraga yang ternyata karena kita bisa kontrol, malah daya tahan tubuh kita meningkat. Yaitu level kita memanage stres itu. Mengaplikasikan stres, dosisnya kita bisa kontrol, hanya satu-satunya ada di olahraga. Bahkan kalau olahraga, yang saya ketahui, yang saya pernah riset, ini mungkin sebenarnya waktu minggu depan proteksi dari dalam. Yang saya sedikit kasih preview. Besok minggu depan saya tunjukkan studinya. Bahwa latihan beban, pengencangan otot, kontraksi otot dengan tensi yang tinggi karena ada beban dan berat yang kita aplikasikan ke otot itu, ternyata meningkatkan yang namanya immunosurveillance, patroli dari si T-cell tadi. Membuat tubuh kita sudah terbiasa menghadapi yang namanya inflamasi recovery. Jadi sistem kekebalan tubuh kita yang innate atau yang bawaan tadi memiliki kemampuan patroli yang jauh lebih hebat lagi. Hanya gara-gara kita berolahraga. Jadi adalah pendapat yang keliru kalau ternyata berolahraga akan menurunkan daya tahan tubuh. Yes, kalau tidak terkendali dosisnya. Tapi kalau terkendali dosisnya, itu akan menjadi satu senjata yang sangat kuat bagi kita. Semoga terjadi. Oke, siap. Terima kasih Pak Halim. Pak Tony, semoga terjawab ya Pak Tony ya. Ini kebetulan udah ada tanggapan dari yang private ke saya nih, Pak Halim, saya akan bacakan. Ya. Sekarang ini yang terganggu adalah mental kita karena rasa takut yang berlebihan akan kematian. Ya, betul sekali ya Pak Halim ya. Ya, itu karena dia, itu semua berasal dari hati dan otak ya Pak ya. Ya, bagaimana kita menyikapi berita yang ada. Berita yang ada kan bahasnya selalu lebih banyak kepada apa? Penderita terjangkit berapa orang hari ini, bertambah berapa banyak, dan yang meninggal bertambah berapa banyak. Sedikit sekali yang dibahas tentang yang sembuh berapa banyak dan apa yang mereka lakukan untuk sembuh. Nggak ada gitu. Jadi kan alangkah bagaimana stimuli dari luar ini perlu kita create sendiri dan ciptakan dan cari melalui riset dan pembelajaran masing-masing. Kalau kita ignorant lalu membiarkan ini terus membombardir kita, ya udah kita pasti akan muncul cepat atau lambat rasa takut itu. Gitu. Oke. Gitu. Jadi ya bagaimana caranya supaya takut kan lawannya berani ya, atau tenang lah. Kalau tenang berarti apa ya tadi, kaki-kaki mejanya dikuatkan. Apa kaki-kakinya? Saya sudah berolahraga teratur. Benar nggak sih olahraga meningkatkan imun sistem? Kaki saya sudah mengatur pola makan dengan baik. Nutrisi saya lengkap. Benar nggak nutrisi lengkap dengan vitamin A, B, C, sampai K, sampai Z, dan sampai zinc, dan segala macamnya itu membantu saya menjaga imun sistem. Coba saya cari riset sendiri masing-masing. Minggu depan akan lebih banyak. Ya, terima kasih Pak Halim. Pak Halim, ini ada satu pertanyaan lagi dari Bu Yeni ya. Halo Bu Yeni, bagaimana mengajak orang tua agar mau melakukan pola hidup sehat, apalagi udah ada penyakit asam urat, kolesterol, dan lain-lain Pak? Ya beri contoh. Ya kita tidak harus yang lebih tua yang menjadi contoh. Ya, kita sebagai yang lebih muda juga bisa lead by example. Ya. Kalau mereka tidak miliki adalah mungkin why-nya. Mengapa saya perlu ini? Saya sudah tua. Ini bukan untuk saya. Ya. Jadi dibahas aja. Mungkin beri contoh eksternal juga. Lihat nih yang kemarinnya ada Ernest Shepherd, ada Bob Del Monte,
ada Jack LaLanne, mereka di usia 80-90 tahun masih sangat hebat, sangat kuat, bentuk fisiknya masih sangat bagus, kualitas hidupnya bagus. Ya mungkin kita bisa kulik sendiri, mau nggak jadi orang tua yang merepotkan anak cucu, ya gara-gara biaya medis terlalu besar, akhirnya apa? Si orang tuanya nggak enak hati, mending saya mati aja. Akhirnya pikirannya dibawa ke situ, ya mati beneran. Gitu. Karena tidak mau merepotkan. Seolah-olah itu satu-satunya nasib mereka ujungnya di sana. Enggak. Nasibnya ujungnya bisa di mana? Happy, healthy death. Momen meninggal yang bahagia dan sehat. Kenapa harus? Oke lah ada sakit untuk bisa menemukan kematian atau bertemu dengan kematian. Tapi setidaknya kita punya opsi tentang bagaimana mengisi hidup kita sampai kematian dengan kesehatan sebanyak mungkin. Coba itu mungkin diberikan. Ya, sama saya juga memiliki tantangan. Saya mungkin bisa memotivasi banyak orang, tapi orang tua saya sendiri juga masih merupakan suatu struggle buat saya. Bersyukur mereka sudah ada yang memulai olahraga ya. Jadi saya mensyukuri itu, tapi melalui pengalaman pribadi bertahun-tahun juga saya meyakinkan orang tua saya. Gitu. Oke, siap. Terima kasih Pak Halim, Ibu Yeni. Ibu Yeni semoga terjawab ya Pak. Pak Halim, jadi ini untuk pertanyaan berikutnya. Pak Halim tahu kan ya sekarang itu tuh lebih banyak isu-isu yang mengatakan kita kalau misalnya jangan kalau nggak mau kena corona harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini. Nah, salah satunya itu adalah melakukan makan atau berkumur-kumur dengan air garam. Ada yang bilang kayak gitu kan ya Pak ya. Terus ada juga yang bilang katanya kita harus minum air hangat seperti itu. Nah, menurut Pak Halim sendiri kita kan nggak tahu tuh sebenarnya itu tuh betul atau tidak kan Pak, karena kan itu kata-kata orang gitu. Nah, menurut Pak Halim sendiri kita harus bagaimana Pak sikap kita? Apakah kita tetap aja lakukan atau bagaimana? Kalau saya sih gampang, mungkin apabila itu diyakini benar dan baik adanya, lakukan aja. Gunakan the power of suggestion. Gitu. Kan scientific studies misalnya dunia medis aja menggunakan placebo kan, sugesti untuk kesembuhan. Misalnya dalam riset ya, terutama dalam penelitian, ada grup A dan grup B, satunya dikasih obat, satunya dikasih pil gula gitu. Tapi ternyata si pil gula dikasih tahu kalau ini adalah kenapa mereka tidak dikasih tahu kalian menerima apa. Bentuknya sama, warnanya sama. Biar mereka tidak tahu apa yang mereka konsumsi. Iya kan? Karena apa? Untuk menghilangkan si sugesti. Gitu. Dalam dunia riset medis aja, riset ilmiah banyak sekali elemen sugesti yang ingin dihilangkan. Karena power of sugesti itu tinggi sekali. Dipakai aja. Gitu. Kalau diyakini itu bisa mencegah kita dan membuat kita tentram, karena kita tentram akhirnya imun sistem kita optimal, wah emang. Meskipun mungkin bukan itunya yang kumur-kumurnya bukan kegiatannya, tapi ketentraman hatinya yang diraih, lakukan. Ya, gitu. Siap. Terima kasih Pak Halim. Baik, sahabat pembelajar, mungkin dari sahabat pembelajar apakah ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak, saya akan tutup untuk edisi kita hari ini ya Pak Halim ya. Oh iya. Terima kasih Pak Halim atas pencerahannya. Tema kita hari ini sangat luar biasa dan juga sangat mencerahkan sekali ya untuk kita dan khususnya juga untuk saya. Jangan lupa sahabat pembelajar, minggu depan itu kita akan kembali lagi bertemu dengan Pak Halim di jam yang sama dan hari yang sama, Senin jam 10. Jadi jangan lupa untuk mengikuti edisi berikutnya. Nah, ini juga udah ada yang bilang thank you Ibu Nidia, thank you Coach Halim, thank you juga Ibu Nidia sudah bergabung. Terima kasih Pak Halim sekali lagi atas pencerahannya dan juga terima kasih sahabat pembelajar karena sudah bergabung di seminar kita hari ini.